Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit hari ini spesial, ada 8 pertanyaan yang sudah kita pilih, yang sudah masuk ke kolom komentar. Jadi apa saja pertanyaan peternak yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah kapankah waktu terbaik memberikan obat cacing, pagi atau sore? Yang kedua, pada saat setelah melahirkan, kapankah kita harus membersihkan plasenta? Sebelum plasenta keluar, apa sesudah plasenta keluar? Siap. Yang ketiga, apakah sapi menyusui boleh diberikan obat cacing? Apakah sapi menyusui boleh diberikan comboran ampas tahu? Yang keempat, bagaimana dok ciri-ciri pedet atau sapi cacingan? Yang kelima adalah apakah mineral itu dok? Siap. Yang keenam, bagaimana bila pakan kita itu dicampur dengan biskuit atau roti yang expired? Yang ketujuh, apakah sapi bunting itu masih birahi? Dan yang kedelapan adalah pasca disuntik muncul benjolan, berapa lamakah benjolan ini hilang? Siap Laskar Ngarit, itu tadi ada 8 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Jangan lupa sebelum kita bahas, please like, subscribe, komen, dan share video ini. Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama, Agung Sugiarto mau tanya dok, pemberian obat cacing yang baik itu pada pagi, siang, atau sore? Matur nuwun. Pemberian obat cacing yang baik itu dilakukan pada saat sapi itu belum makan, atau di antara 2 jadwal makan, atau di antara di saat lambung masih kosong, Mas Agung Sugiarto. Jadi kapankah sebaiknya diberikan obat cacing? Tergantung jenengan memberikan makan kapan. Obat cacing itu disarankan pemberiannya pada saat dia belum makan, pada saat lambung kosong, atau pada saat di antara 2 makan, ada setelah dia tidak sedang makan, diberikan obat cacing. Siap. Pertanyaan yang kedua, Novi Ferawati bertanya, saat pasca melahirkan membersihkan rahimnya itu sudah ari-ari keluar semua, apa pas ari-arinya belum keluar? Tolong dijawab dok. Disarankan rahim tidak perlu dibersihkan bila proses persalinannya normal dan ari-ari sudah keluar atau plasenta sudah keluar. Jadi treatment postpartum itu merupakan sebuah injeksi yang diberikan pada induk yang melahirkan dengan tujuan mempercepat proses involusi uterus, mengurangi trauma, mengurangi atau mencegah terjadinya infeksi Laskar Ngarit. Nah, apakah perlu dirogoh atau dibersihkan? Itu tergantung kondisi. Tetapi bila kelahirannya adalah kelahiran normal, lahirnya lancar, batur atau plasentanya ini keluar dalam waktu 12 jam sudah keluar, maka tidak perlu dilakukan perogohan, kecuali memang ada indikasi bahwa batur tidak keluar Laskar Ngarit. Jadi treatment postpartum dilakukan setelah batur keluar atau plasenta keluar. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga dari Kois Ola. Dok, apa boleh sapi menyusui dikasih comboran ampas tahu? Maaf hujan kalau suaranya ada rintik-rintik ya. Apakah boleh sapi menyusui dikasih comboran ampas tahu? Laskar Ngarit, pemberian comboran itu adalah untuk menjaga kondisi induk agar tidak drop, menjaga agar kondisi induk tetap gemuk, menjaga agar kondisi induk tidak kurus. Oke.
Pertanyaannya, bila diberikan pada sapi yang sedang menyusui apakah boleh? Ya sangat boleh. Sangat boleh dan dianjurkan untuk menjaga kondisi induk agar tidak drop, agar tidak kurus, maka disarankan diberikan comboran ampas tahu atau konsentrat juga boleh. Disarankan juga yang lebih cepat menghasilkan air susu adalah comboran atau konsentrat dari sapi perah. Laskar Ngarit. Pertanyaan yang keempat, makasih atas info Bapak. Ciri-ciri pedet cacingan bagaimana, Dok? Ciri-ciri pedet cacingan, yang pertama perutnya buncit, Laskar Ngarit. Yang kedua matanya sayu dan berair mata. Oke. Yang ketiga nafsu makan naik turun. Yang keempat rambutnya jegrik-jegrik. Yang kelima terdapat benjolan di sini, itu cacing hati. Yang keenam diare, bisa berdarah, bisa berlendir. Oke. Yang ketujuh, kadang dari fesesnya itu lembek, kadang hitam, kadang nggak bisa beol. Itu adalah ciri-ciri dari pedet yang cacingan, Laskar Ngarit. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kelima. Yuyun Hendratmo, mineral itu apa, Dok? Salam kenal dari Probolinggo. Mineral itu adalah unsur yang harus ada, ya, unsur yang harus ada yang melengkapi hijauan sebagai pakan pokok. Nah, hijauan ini nutrisinya sudah cukup, tetapi belum lengkap tanpa adanya mineral. Oke. Nah, sekarang ini di Indonesia mineral itu ada mineral serbuk, ada mineral blok, ada mineral cair, Laskar Ngarit. Jenengan bisa menggunakannya. Nah, mineral itu apa? Mungkin yang ditanyakan adalah apa sih mineral yang diberikan itu? Jenengan bisa browsing atau melengkapi informasi video ini tentang mineral blok. Jadi bentuknya blok, bisa digantung, bisa ditaruh di kandang. Sapi akan menjilat. Oke. Ada mineral premik yang bentuknya serbuk, dicampur di comboran atau dicampur di minuman. Yang ketiga, ada mineral cair, diberikan di minuman atau di comboran, Laskar Ngarit. Jadi mineral adalah produk yang sudah dibuat oleh produsen, ya, yang fungsinya melengkapi nutrisi yang tidak ada di dalam rumput. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang ke-6. Arfi Malula, salam Ngarit beras-beras, Dok. Mau tanya, apa boleh sapi di dalam comborannya dicampur dengan roti, biskuit, dan susu expired? Mohon penjelasannya, Dok. Roti, biskuit expired boleh diberikan selama tidak muncul jamur yang berlebihan. Susu expired jangan diberikan sebab bisa menyebabkan diare. Dan roti dan biskuit itu memang lazim diberikan sebagai makanan pada sapi yang digemukkan menggunakan comboran, Laskar Ngarit. Jadi boleh. Pertanyaan yang ke-7. Mansur Andi, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Apakah sapi yang sudah bunting masih menunjukkan gejala birahi? Normalnya atau 95% sapi bunting itu tidak menunjukkan gejala birahi. Kenapa? Karena hormon estrogen yang mengontrol birahi itu begitu sapinya bunting akan kalah dengan hormon progesteron yang mengontrol kebuntingan, Laskar Ngarit. Tetapi bukan berarti hormon estrogen yang menunjukkan gejala birahi ini hilang total. Hormon estrogen masih ada dalam jumlah yang sedikit, juga membantu untuk menjaga kebuntingan. Nah, Laskar Ngarit, bila sapi kita ini hormon estrogennya ini itu di atas ambang toleransi sapi bunting, maka estrogen ini akan menyebabkan sapi menunjukkan gejala birahi. Jadi sapi 5-10% sapi yang sudah bunting itu menunjukkan gejala birahi. Dari mana? Dari tingginya kadar estrogen yang seharusnya tidak terlalu tinggi, Laskar Ngarit. Jadi apakah sapi bunting masih menunjukkan gejala birahi? 90-95% sapi bunting tidak birahi.
5-10% sapi bunting menunjukkan gejala birahi, meski gejala birahinya tidak seperti sapi yang tidak bunting. Gejalanya tidak terlalu dominan. Laskar Khalid. Oke. Pertanyaan yang ke-8, pertanyaan terakhir. Halim Muhammad, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, monggo. Sapi habis saya suntik timbul benjolan di area yang disuntik itu. Biasanya hilang berapa lama dok? Apakah berbahaya? Siap, saya akan jawab. Sapi yang disuntik benjol itu berarti 1, jarumnya tumpul. Yang kedua, jarumnya tidak steril. Oke. Yang ketiga, lokasi injeksi salah. Yang keempat, lokasi injeksi trauma terlalu fatal. Oke. Yang kelima, ada reaksi alergi jaringan terhadap obat yang disuntikkan. Ya. Bila jarumnya tidak steril, tidak tajam, menimbulkan trauma, salah suntik, ini sampai kemasukan bakteri dan bengkak. Bila bengkaknya ini di paha dan terlambat sembuh, bisa menyebabkan cacat permanen. Karena kerusakan yang ada di otot, begitu dia masuk ke dalam syaraf atau ligamentum, yang terjadi adalah cacat permanen, akan menjadi dingklang. Laskar Khalid. Lalu pertanyaannya, berapa lama akan hilang? Tergantung tingkat kerusakan. Dan penyebabnya kok bisa benjol itu tadi apa? Kadang pemberian antibiotik long acting itu juga menyebabkan benjol. Laskar Khalid. Maka konkretnya berapa lama akan hilang tergantung dari trauma atau kondisi yang menyebabkan daerah situ bengkak. Kadang 3 hari, 4 hari selesai. Kadang ada yang sampai 2 bulan, yang berakhir dengan apa? Berakhir dengan kecacatan juga bisa. Jebrot bekas infeksinya tadi itu jebrot dan keluar nanah serta darah. Laskar Khalid. Itu tadi ada 8 pertanyaan yang bisa kita jawab secara singkat dan jelas. Semoga memberikan tambahan edukasi buat jenengan semua. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share video ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Khalid beres-beres semangat.